Jejak penurunan tanah di Jakarta bisa ditengok di kawasan Kota Tua. Gedung Olveh misalnya, turun hingga hampir 1 meter. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Benarkah itu karena eksploitasi air? Inilah Kota Tua Jakarta. Dikenal sebagai Batavia Lama atau Old Batavia. Luasnya 1,3 kilometeran persegi. Di masa lampau, kira-kira abad 16, Kota Tua ini dijuluki sebagai permata Asia oleh para pelayar Eropa. Saat itu, Batavia merupakan pusat perdagangan di Asia. Di kota pelabuhan inilah dulu Kongsi Dagang Belanda atau VOC mengendalikan perdagangan Nusantara. Kini Kota Tua terus berbenah. Salah satunya dilakukan revitalisasi untuk mempertahankan bentuk bangunan sesuai dengan asli. Dilihat dari luar, tampak baik-baik saja. Tapi sebenarnya, sejumlah bangunan di Kota Tua Jakarta dirongrong penurunan tanah. Salah satunya adalah Gedung Olveh yang sudah rampung direvitalisasi. Gedung bergaya Art Deco ini dibangun tahun 1921 oleh Shoemaker bersaudara. Di zaman Belanda, Gedung Olveh ini berfungsi sebagai kantor perusahaan asuransi. Sekarang, Gedung Olveh telah turun sedalam hampir 1 meter. Pada waktu itu tahun 1921, permukaannya ini rata dengan atau setara dengan jalan di jembatan batu ini. Namun sekarang tahun 2016 kalau kita tarik ke belakang itu kurang lebih ini ketinggiannya adalah 95 cm. Jadi kalau kita bagi rata atau dikurangi dari tahun 2016 ke 1921, kurang lebih setiap tahunnya itu terjadi penurunan 1 cm. Yayat Sujatna lalu membawa tim indep ke bunker Rotterdam de Lloyd milik Cipta Niaga. Jika hujan turun, bunker ini selalu tergenang air. Kira-kira 3 tahun yang lalu ya masih terendam air cukup tinggi. Nah, ketika drainase yang ada di sekitar sini tersumbat, bahkan mungkin sudah makin terhimpit, bahkan ada sampah dan sebagainya, sehingga bisa jadi air itu tidak mengalir ke kanalnya sendiri, ke kali besar. Nah, otomatis itu akan mengembang dan ikut naik. Nah, ketika ikut naik, tidak dicari tahu permasalahannya, yang dicarikan solusi yang lebih cepat, yaitu ya meninggikan jalan. Nah, dengan meninggikan jalan ya otomatis ya terus setiap tahun ya lambat laun gedungnya itu sendiri yang kelihatannya seperti akhirnya makin ketinggalan oleh jalannya. Kira-kira begitu. Laju penurunan tanah di Jakarta dipicu oleh 4 faktor. Pertama adalah soilnya mengalami kompaksi. Kedua, ada yang menyebabkan beban yang ada di permukaan tanah tadi itu adalah sangat mendorong laju turun muka tanah. Ketiga apa? Karena ada pergetaran dari kulit bumi seperti gempa skala kecil. Yang keempat karena ekstraksi tanah dalam yang berlebihan. Nah, dari 4 faktor tadi, yang keempat ini yang bisa kita kendalikan. Tetapi yang saya katakan kembali, kita terlambat mengendalikannya dalam 30 tahun terakhir ini. Sehingga kita lihat sekarang di Muara Baru, ya di Pasar Ikan, itu kita sudah di 2 meter di bawah muka air laut dalam keadaan normal. Konsumsi air untuk keperluan rumah tangga atau domestik dan industri di Jakarta memang tinggi. Menurut Badan Regulator PAM Jakarta, kebutuhan air bersih untuk domestik mencapai 175 liter per orang per hari. Dengan jumlah penduduk mencapai 10 jutaan jiwa, kebutuhan air untuk sektor domestik per tahun mencapai 650 juta meter kubik. Sementara kebutuhan air untuk industri sekitar 30% dari kebutuhan sektor domestik, atau sekitar 195 juta meter kubik per tahun. Jadi, total kebutuhan air bersih di Jakarta mencapai 845 juta meter kubik per tahun. Padahal, perusahaan air minum hanya sanggup menyuplai 30% kebutuhan air. Alhasil, penyedotan air tanah tidak bisa dihindari.
Kan Jakarta sendiri sebagai kota itu maksimal bisa menampung 5,3 juta orang. Tapi kita tahu Jakarta itu sekarang dihuni 13 sampai 15 juta orang. Jakarta juga banyak industri-industri, termasuk dari mulai industri skala besar, pabrik, juga perumahan, mal-mal. Nah, itu menyebabkan itu mengisi paling enggak idealnya 30% dari penggunaan air di Jakarta. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air menduga penyaluran air bersih terkendala pemipaan. Kita tahu 50%-an air pipa Jakarta itu mengalami kebocoran. Dan kita tahu perpipaan di Jakarta itu, air perpipaan di Jakarta itu dirintis dari mulai masa Hindia Belanda. Artinya kita memiliki jaringan instalasi perpipaan yang sangat tua dan tidak pernah ada audit menyeluruh. Tampaknya penyedotan air tanah harus diatur lebih cermat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sari, warga Gang Kujang, Rawajati, Jakarta Selatan, merasakan betul dampaknya. Sekarang sumur miliknya semakin dalam karena airnya semakin menyusut. Sebelum ada gedung-gedung, apartemen, kita tidak pernah kekeringan dan tidak pernah keruh, airnya selalu bersih dan jernih. Tapi untuk saat-saat ini dan semenjak dibangunnya apartemen, saya merasakan sendiri kekurangannya ya, yang sangat signifikan sekali. Karena di saat kemarau yang sangat panjang kita merasakan adanya kekeringan air, di saat musim hujan datang kita berlimpah air.